Halo guru-guru sekolah minggu semua, di video ini kita akan sama-sama kelas persiapan untuk minggu kedua bulan Desember. Tema firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama adalah kabar baik yang diberitakan. Diingatkan untuk kita semua bahwa tema bulan Desember, tema umumnya adalah kabar baik untuk semua orang. Tujuan umumnya adalah anak-anak memahami bahwa Natal adalah penggenapan kabar baik yang membawa damai, sukacita, dan keselamatan dari Allah, serta mereka belajar merespon kabar baik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah tema-tema per minggu. Selama 5 minggu kita akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang kabar baik untuk semua. Di minggu satu kita sudah belajar tentang kabar baik yang dijanjikan. Untuk kakak sekolah minggu yang belum menyaksikan video sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi ya. Harap dipelajari terlebih dahulu untuk cerita sebelumnya supaya kakak sekolah minggu bisa mempunyai kesinambungan untuk ceritanya. Nah, di minggu kedua ini kita akan mempelajari tentang kabar baik yang diberitakan. Minggu ketiga, keempat, dan kelima kita akan mempelajari untuk selanjutnya. Sekarang kita akan sama-sama membaca perikop firman Tuhan yang akan kita bahas, yaitu di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai yang ke-38. Kita harus membacakan perikop firman Tuhan ini ya, karena ini adalah dasar firman Tuhan yang merupakan cerita yang akan kita sampaikan buat anak-anak. Nah, untuk supaya kita sama-sama di dalam kelas persiapan ini, kita akan membacakannya ya. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan kita menyimaknya. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil," kata Maria. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat meninggalkan dia. Di minggu kedua ini kita akan menyampaikan tema kabar baik yang diberitakan. Sekarang kita mau sama-sama menyelidiki perikop Alkitab yang akan kita bahas bersama-sama ya. Yang sudah kita bacakan tadi, kita akan lihat latar belakangnya. Nah, perikop itu terjadi dikatakan di kota Nazaret, yaitu ada di Galilea ya. Nah, disitulah ada seorang yang bernama Maria, dikatakan dia masih sangat muda dan dia belum menikah. Dia dijumpai oleh seorang malaikat yang bernama Gabriel untuk memberitakan kabar besar untuk dia. Saat itu usia Maria diperkirakan sekitar usia 14 sampai 16 tahun. Nah, jadi memang Alkitab tidak secara eksplisit menjelaskan umurnya berapa, tetapi kita bisa melihat usia itu, perkiraan usia itu berdasarkan tradisi budaya Yahudi pada saat itu, di mana perempuan biasanya bertunangan dan menikah di usia remaja, yaitu di usia 12 tahun sampai 16 tahun. Jadi masih muda banget ya. Jadi
kita bisa melihat bahwa Maria saat itu masih anak remaja, umur 14 sampai 16 tahun. Nah, pada masa kehidupan Maria, tradisi dan budaya Yahudi sangat menekankan peran orang tua dalam menentukan pasangan hidup anak-anak mereka. Jadi biasanya pernikahan itu diatur oleh orang tua atau keluarga, ya dijodohin lah ya seperti itu ya. Jadi bukan kayak kita sekarang pacaran atau pilih pasangan sendiri. Saat itu gadis-gadis yang masih muda dan belum menikah itu dianggap bagian penting dari satu komunitas dan mereka apa namanya, komunitas itu punya ekspektasi kalau, gadis-gadis muda ini menjalani hidup mereka dengan sederhana, mereka tunduk pada aturan keluarga, dan mereka menjaga kesucian atau kemurnian hidup mereka. Ya, mereka itu benar-benar menjaga diri mereka, tidak melakukan hubungan yang, dilarang oleh agama dan juga budaya pada saat itu. Jadi mereka benar-benar harus menjaga keperawanannya atau kemurnian hidup mereka. Jadi mereka benar-benar diekspektasi demikian ya, hidup sesuai nilai-nilai agama, budaya yang dianut pada saat itu. Dan tentunya sekarang juga harusnya demikian begitu ya. Cuman kalau dulu sanksinya itu sanksi sosialnya lebih berasa banget. Nah, dalam konteks Maria, hal ini menegaskan bahwa dia adalah seorang perawan. Jadi perawan yang benar-benar menjaga kesucian hidupnya, kekudusan hidup, yang benar-benar hidupnya masih bersih dan terhormat di mata masyarakat pada saat itu. Inilah yang membuat juga pemilihan dirinya oleh Allah sebagai Ibu Yesus. Ibu Yesus, secara, dunia gitu ya. Nah, dan disinilah pemilihannya itu terlihat seperti kayak lebih bermakna begitu. Allah memilih seorang Maria, gadis muda dari latar belakang sederhana untuk satu peran yang sangat penting dalam sejarah keselamatan manusia. Ini adalah satu pemilihan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan dan benar-benar satu peran yang dipakai Tuhan secara peran yang sangat penting begitu ya dalam sejarah. Bukan hanya sejarah untuk satu konteks tertentu, tetapi sejarah untuk keselamatan manusia secara umum begitu ya, bukan hanya satu bangsa tetapi keselamatan manusia untuk dunia. Secara historis perikop ini juga kalau kita lihat penting karena apa? Ini menggambarkan satu momen momen transisi besar dalam sejarah keselamatan umat manusia, di mana, janji Tuhan yang melalui nabi-nabi perjanjian lama yang cerita minggu lalu, yaitu salah satunya ya, diberitakan oleh Nabi Yesaya, itu kan, eee, pemberitaan tentang Yesus Kristus kan, ini kan sebelum Masehi kan. Sebelum Masehi itu kalau misalnya di, bahasa Inggrisnya BC, BC itu before Christ. Nah jadi, di perjanjian lama itu sudah diberitakan tentang kelahiran Yesus kelahiran Yesus kelahiran Yesus, kemudian sebenarnya secara masa Alkitab itu di dalam Alkitab PL, Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, sebenarnya ada satu masa yaitu 400 tahun sebenarnya ini namanya masa kegelapan di mana Tuhan nggak berbicara. Nah, ketika, di masa Perjanjian Baru itu dimulai dengan kisah tentang Yesus lahir. Nah, pemberitaan tentang Yesus lahir. Nah, jadi ini memperlihatkan bahwa ada transisi di mana, eee, janji-janji dari masa nabi Perjanjian Lama itu akhirnya digenapi dalam kelahiran Yesus Kristus, Mesias. Nah, jadi teks ini mau memperlihatkan bahwa kelahiran Tuhan Yesus bukan cuman kayak kebetulan atau peristiwa alami, kelahiran biasa, tetapi ini merupakan bagian dari rencana keselamatan Allah yang udah direncanakan beribu-ribu tahun yang lalu bahkan ya. Nah ini sudah benar-benar sudah direncanakan sejak dahulu. Kalau di zaman Yesaya 700 tahun yang lalu, sebelum Yesus lahir. Nah tapi kan sebelumnya itu sudah ada janji kelahiran Mesias. Bahkan di zaman Adam dan Hawa itu sudah ada janji tentang kelahiran Mesias. Kalau kita teliti, latar belakang dari perikop tersebut atau kita, menggali dari firman Tuhan di kisah tentang Adam dan Hawa.
terutama mereka yang pas jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi kita melihat ini kisah yang luar biasa sekali begitu ya, di mana ketika Yesus lahir itu bukan seperti cuman kayak salah satu kisah dalam sejarah aja gitu ya, tetapi ini merupakan satu, sejarah gitu ya, sejarah yang memperlihatkan bahwa bukan kebetulan, bukan alamiah, tetapi ada satu rencana yang sudah terstruktur dan sistematis yang direncanakan oleh Sang Tuhan Allah. Dan itu buat siapa? Buat keselamatan manusia. Wah, luar biasa sekali ya Tuhan kita ya, baik sekali Dia benar-benar merencanakan itu untuk manusia dan itu benar-benar satu rencana yang bukan main-main, itu bahkan sudah direncanakan beribu-ribu tahun. Nah, dari apa yang kita bahas tadi ada refleksi dan renungan yang bisa kita simak sama-sama. Di mana meskipun Maria masih sangat muda pada saat itu dia masih umur remaja, dan dia menunjukkan tingkat iman dan ketaatan yang luar biasa ketika kabar baik diberitakan untuk dia. Saat itu dikatakan bahwa waktu Gabriel menjelaskan bahwa, rencana Tuhan, akan dia akan melahirkan seorang, Mesias yang dijanjikan itu, Maria itu tidak langsung menolak. Memang dia bertanya gitu ya, bagaimana mungkin itu terjadi. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa dia bukannya, kayak, menolak, bukan. Ini justru menunjukkan kalau dia punya kerendahan hati, dia mau belajar percaya sama kuasa Tuhan. Jadi dia nggak langsung nolak kan, tetapi dia mau benar-benar merendahkan diri untuk belajar percaya, belajar loh ya. Kita kan nggak bisa tiba-tiba langsung percaya kan. Nah, begitu juga Maria saat itu dia nggak bisa tiba-tiba, tetapi dia nggak langsung nolak juga walaupun nggak langsung percaya kan, tetapi dia mau benar-benar belajar untuk percaya sama kuasa Tuhan. Nah, dari sini juga kita melihat bahwa Maria itu juga tidak coba nawar-menawar gitu ya, minta bukti lebih banyak. Memang malaikat Tuhan akhirnya kan kasih tahu, "Oh, nanti kamu akan lahir dari Roh Kudus," dan lain sebagainya. Nah, saat itu dia akhirnya enggak jadi seorang pribadi yang, "Oh, tawar lagi, eh, jangan gitulah, nanti aku kan, harus dilihat di masyarakat nanti gimana, nanti aku itu dihukum gimana," dan lain sebagainya gitu ya. Di zaman Maria kalau orang melahirkan atau punya anak sebelum menikah itu hukumannya dirajam mati. Nah, jadi atau dia benar-benar bisa dapat sanksi sosial yang sangat sangat menekan ya. Nah, jadi ini kan sesuatu, yang berat ya untuk dia lakukan. Berat sekali cobaannya ya kalau mau dibilang. Jadi Maria itu tidak mencoba tawar-menawar, minta bukti lagi dan lain sebagainya. "Oh boleh deh Tuhan aku lakukan kalau misalnya, Tuhan tapi jaga aku ya, jangan sampai ada hal yang susah-susah ya." Enggak ya, Maria itu susah loh habis dia terima, tugas dari Tuhan ini. Dia susah, dia mengalami banyak kesusahan. Tapi kita melihat dia bilang, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Nah, respon ini menunjukkan bahwa dia mau percaya sama rencana Allah. Walaupun dia mungkin belum memahami sepenuhnya konsekuensi, walaupun mungkin ada di gambaran dia, konsekuensinya pasti susah. Tetapi dia itu mau mencoba tidak membiarkan rasa takut dan keraguannya itu menghalangi dia untuk menjalani kehendak Allah. Guru-guru mungkin ini bisa jadi perenungan buat kita juga. Kadang-kadang ketika kita mau menjalankan atau mentaat sama rencana Tuhan atau apa yang baik atau mungkin kehendak Tuhan, kita sudah banyak tahu ya kehendak Tuhan di dalam Alkitab. Seringkali mungkin ada rasa takut atau keraguan yang menghalangi kita, bukan? Mungkin saja kita merasa ragu karena itu akan membuat kita tidak nyaman, membuat kita merasa sulit, atau mungkin banyak hal yang mungkin kita merasa banyak tantangannya. Nah, seringkali itulah yang mungkin rasa takut, keraguan itu akhirnya menghalangi kita untuk menjalankan kehendak Allah atau kehendak Tuhan. Namun pada saat ini biarlah pembelajaran dari Maria ini mengingatkan kita kalau ada Tuhan yang akan menolong kita untuk belajar percaya. Sehingga rasa takut itu kita tidak biarkan, keraguan itu kita tidak biarkan menghalangi kita untuk menjalani kehendak Tuhan. Biarlah ini jadi perenungan kita ya.
Dan juga kita melihat bahwa keputusan Maria untuk menerima panggilan Tuhan itu bukan tanpa resiko. Dia akhirnya memang bisa menghadapi stigma sosial ya, yang tadi saya juga udah singgung, dicurigai berbuat dosa, mengandung sebelum nikah, tapi Maria berani mengambil langkah iman karena dia percaya Allah memanggilnya, Allah yang menyertainya. Begitu juga untuk kita guru-guru, biarlah ketika kita berani untuk menghadapi atau melakukan kehendak Tuhan, walaupun mungkin ada hal yang sulit, namun biarlah kita mau melangkah dengan iman. Percaya kalau Tuhan yang akan menyertai kita, Tuhan yang akan menolong kita untuk berani taat sama kehendaknya. Inilah yang menjadi refleksi buat kita juga, dan refleksi ini saya mau ajak kita untuk melihat dalam konteks implikasi untuk kita dan juga untuk anak-anak. Jadi di sini kita melihat bahwa taat oleh Maria ini, taatnya Maria bukan karena Maria itu takut ancaman. Kan malaikat nggak ancam dia ya, "Kalau kamu nggak mau lahir, Yesus nanti ya udahlah yang lain aja, kamu nanti nggak terkenal deh." Kan nggak diancam ya, "Atau nanti kamu dihukum kalau kamu nggak, atau nanti kamu dipermalukan." Enggak. Jadi di sini kita melihat renungan kita itu, kita mau belajar percaya, taat karena kita percaya sama Tuhan, bukan karena kita takut ancaman, kita takut hukuman, kita takut dipermalukan. Nah, implikasinya apa buat kita? Implikasinya adalah khususnya buat anak-anak. Ketika anak-anak misalnya mau jujur sama kesalahannya, misalnya dia bilang, "Aku pernah mencuri, aku pernah menyontek, aku pernah melawan papa mama." Usahakan jangan sampai kita jadinya bereaksi berlebihan. "Ya, ih kok gitu sih? Ya aku nyontek sih, ya aku lawan papa mama sih." Jangan seperti itu gitu ya, karena justru itu adalah tanggapan yang negatif. Usahakan jangan ditanggapin secara negatif. Jadi kalau tanggapan negatif itu selalu pakai kata jangan. "Jangan begitu dong, jangan mencuri dong, jangan, menyontek dong," begitu ya. Nah, guru-guru, kenapa demikian begitu ya, kita tidak diharapkan demikian karena ketika kita melakukan hal tersebut, tanpa sadar kita membuat anak untuk taat sama Tuhan karena takut ancaman atau sebenarnya takut dipermalukan. Tanpa sadar kita seperti membuat anak merasa dihakimi. Mungkin kita bilang, "Ih jangan gitu dong, Tuhan kan sudah baik sama kamu, udah ampuni kamu, kok kamu masih menyontek sih?" Nah itu kan sebenarnya tanpa sadar kata-kata kita kan menghakimi anak, apalagi kalau kita katakan di depan semua orang atau anak lain, itu mempermalukan anak. Apalagi anak yang sudah agak besar, itu jangan dilakukan, itu tidak menolong anak untuk berubah. Tetapi saya mau sampaikan bahwa berilah mereka justru dukungan. Dukungan apa? "Oh ya, terima kasih ya kamu sudah mau jujur mengakui kesalahanmu." Nggak semua orang loh berani untuk mengakui kesalahannya. Nah, kita apresiasi dulu, dukung dulu keberanian dia untuk jujur, justru itu yang harus kita tangkap. "Terima kasih ya kamu sudah mau jujur, berani mengaku kesalahanmu." Tapi jangan berhenti situ. Kasih kata-kata dorongan atau kata-kata positif yang menginspirasi sebuah perubahan. Maksudnya kayak gini, misalnya kita udah bilang, "Terima kasih ya kamu sudah mau jujur, berani mengaku kalau kamu pernah melawan orang tua, kalau kamu pernah menyontek." Nah, sekarang karena kita sudah sama-sama dengar cerita ini, ayo kita mau menjadi anak yang berani untuk berubah. Nah, jadi ada sesuatu, eee apa namanya, suasana yang berbeda begitu ya. Nah, menyalahkan dan mempermalukan anak tidak akan mengubahkan anak, percaya saja. Kalaupun berubah, itu hanya berubah di depan kita doang, mereka pura-pura jadi anak baik. Justru sebenarnya akan membuat mereka semakin menyembunyikan kesalahan. Mereka tidak akan pernah terbuka dengan apa yang akan mereka lakukan lagi. Namun saya merekomendasikan justru kita kasih dorongan, kasih dukungan yang di mana kita bilang, "Terima kasih sudah mau jujur, oh kan sekarang kita udah dengar cerita, yuk kita berusaha yuk, sama-sama belajar lebih baik lagi, kita berubah. Kakak juga pernah salah, tapi Kakak mau juga sama-sama kamu untuk berusaha lebih baik." Itu adalah menginspirasi.
Dari situ kita menginspirasi sebuah perubahan dan kita menginspirasi mereka untuk belajar taat karena kita mau berusaha percaya sama Tuhan. Bukan karena dia cuman takut dipermalukan, takut ancaman, takut hukuman, atau pura-pura baik aja. Jadi diharapkan juga buat kita ya, kita berani jujur untuk semua kesalahan kita, semua dosa kita, dan kita juga menjadi seorang yang tidak sekedar menghakimi orang lain gitu ya, bereaksi berlebihan untuk orang yang mau jujur dengan kesalahannya, tetapi kita mau menghargai kejujurannya dan memberi satu dorongan atau inspirasi untuk sebuah perubahan yang lebih baik. Nah, biar itu yang kita coba usahakan dan lakukan untuk anak-anak ya. Biar prinsip ini bukan hanya untuk cerita hari ini. Prinsip ini juga kita lakukan ketika kita menyampaikan untuk cerita-cerita lainnya. Karena saya melihat bahwa ketika anak mau jujur itu sangat bagus. Justru ketika mereka nggak mau jujur, mereka tertutup, nggak mau, ngaku kesalahannya, pura-pura baik, itu justru mereka jadi munafik. Itu tidak menolong ya untuk sebuah perubahan. Ketika mereka mau jujur, justru itu lebih baik menolong mereka untuk berubah. Oke, di minggu kedua ini makanya untuk tujuan kita itu adalah tema kita kabar baik yang diberitakan dan tujuannya adalah anak-anak menyadari bahwa kabar baik datang dari Allah yang diberikan melalui malaikat kepada Allah dan mereka walau anak-anak ya, walau masih muda bisa belajar untuk percaya pada Allah dan belajar taat seperti Maria. Oke Kakak sekolah minggu semua, sekarang kita akan masuk di dalam bercerita untuk anak-anak ya, narasi cerita untuk anak-anak. Sebelumnya pembacaan ayat firman Tuhan yang bisa disampaikan kepada anak-anak itu adalah di dalam Lukas 1 ayat 38. Ini akan menjadi ayat hafalan juga ya. Nah, khusus untuk cerita minggu ini kita pakai konsep cerita yang unik, yaitu pembaca berita. Kenapa saya pakai konsep pembaca cerita? Karena kan kabar baik yang diberitakan, nah kayak berita gitu ya. Jadi cerita firman Tuhan yang akan kita sampaikan itu dikemas seperti sebuah siaran berita, yang di mana, kita seperti melaporkan kabar dari surga ya, atau berita dari surga. Jadi guru sekolah minggu itu nanti akan berperan sebagai penyiar berita. Guru bisa memakai kostum mirip pembawa berita TV. Nanti coba dilihat ya, pembawa berita TV, bajunya itu yang rapi gitu ya, pakai jas dan lain sebagainya. Nanti disesuaikan aja ya, oleh guru sekolah minggu. Kalau lebih baik guru sekolah minggu itu misalnya kan pembawa berita itu kan kayak ada duduk gitu ya di kursi. Nah, untuk yang kelas PTM bisa duduk di kursi, ada mejanya, jadi kayak bener-bener pembawa berita ya. Nah, silakan juga buat PPT dengan konsep berita. Nah, biasanya kan ada ya berita konsepnya itu kan ada kayak, ada headline apa segala macem lah ya. Jadi bisa bikin PPT dengan konsep pembawa berita. Ini juga dilakukan ya oleh yang kelas JIMID. Jadi benar-benar ketika, guru yang cerita langsung jadi konsepnya itu sebagai pembawa cerita dan konsep desain PPT-nya juga berita di TV atau breaking news. Nah, itu juga boleh ya. Kemudian ada potongan-potongan film atau video yang diperlukan untuk setiap segmen berita atau segmen cerita. Nah, untuk guru yang cerita online ataupun cerita PTM mungkin kalau mau kerja sama juga boleh ya, sehingga potongan dari video tersebut bisa dipakai bersama. Kalau mau sendiri-sendiri juga tidak apa-apa. Oke. Nah, berikut adalah pendahuluan sampai isi cerita dan juga penerapan. Guru sekolah minggu bisa melihatnya, saya tidak, menceritakannya secara konkret ya. Nanti guru sekolah minggu bisa mengikutinya dan juga melihat teksnya. Sebenarnya kalau misalnya pembaca berita kan boleh sebenarnya pakai teks ya, yang biasanya kan pembaca berita kan ada kayak mungkin pakai, kertas ya. Nah, itu juga boleh kalau misalnya gurunya mau pakai silakan ya. Kemudian siapkan PPT-nya juga. Nah, di awal ini bisa, menyapa, "Selamat pagi," kemudian ada sound efeknya ya, sound effect, yaitu kayak introduction berita TV kan biasanya kan ada ya kayak introduction berita. Kemudian sampaikan kalau ada kabar baik itu ikutin aja skripnya. Kemudian, ada layar PPT yang menampilkan gambar, biasanya kan ada gambar kecil ya. Nah, boleh kasih gambar kecil, kasih judulnya juga itu bisa.
Kemudian ini isi ceritanya. Bisa dilihat, bisa dibaca, dan bisa diikutin. Kemudian ada potongan film atau potongan video. Video tersebut itu bisa dilihat dari ayatnya sampai mana. Jadi enggak semua video malaikat dari awal hingga akhir terus dalam satu kali ya, tetapi kita menyampaikannya itu seperti ada segmen-segmennya, kan ada, ceritanya secara berurutan. Jadi nggak langsung satu video full ya, jadi harus ada potongan-potongan. Tolong dilihat dari ayat yang pertama, dari ayat yang 28 sampai 44, sampai di situ dulu, kemudian dilanjutkan oleh pembaca berita. Kemudian ini segmen yang kedua, Maria diteguhkan dan mulai percaya. Pembaca berita baca lagi, kemudian ada potongan video yang harus ditampilkan. Gabriel meneguhkan Maria itu ada di ayat 35 sampai 37. Silakan lihat di ayat Alkitab dan bisa potong video. Video kan bisa diambil dari YouTube aja ya. YouTube tentang cerita Gabriel, kalau bisa ya memang bukan orang yang cerita ya, bener-bener cerita yang dramanya ya. Nah itu dipotong sampai situ, kemudian pembaca berita lagi, silakan dilihat. Setelah itu segmen yang ketiga yaitu Maria taat kepada Allah. Pembaca berita bisa sampaikan lagi berita tersebut, kemudian tampilin potongan video lagi, respon Maria di ayat 38. Setelah itu baru pembaca berita seperti menyimpulkan. Nah ini penerapannya pembaca berita juga bisa sampaikan kalau, apa sih yang kita pelajari dari ini? Bisa dilihat dan bisa dipakai. Kemudian untuk contoh-contoh yang mereka bisa lakukan ini yang saya rekomendasi, kalau Kakak sekolah minggu ada tambahan silakan dan tampilkan gambar-gambar contoh penerapan itu di PPT juga. Nah ini sebagai kesimpulan dorongan supaya mereka mau berani untuk membuat suatu perubahan melalui hal-hal baik yang mereka lakukan. Jadi mereka percaya sama Tuhan dan mereka mau taat sama Tuhan, melakukan yang terbaik karena apa? Karena bukan takut dihukum, bukan takut ancaman, bukan takut dipermalukan, tetapi karena tahu Tuhan yang sudah baik dan Tuhan yang akan selalu ada buat mereka, Tuhan yang akan selalu menolong dan meneguhkan iman mereka. Nah, ini ayat hafalan yang bisa disampaikan buat anak-anak sebagai penutup. Oke Kakak sekolah minggu semua, demikian untuk kelas persiapan kita hari ini. Dan biarlah apa yang kita renungkan sama-sama itu bisa menjadi berkat buat kita dan kita bisa menyampaikan dengan baik dan juga dengan hidup untuk anak-anak karena firman Tuhan itu sudah kita hidupin. Sampai bertemu di video selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.